kembali lagi dengan saya Fitra Dayanti 021 dari kelas Sosiologi 2019A. Dalam kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan melakukan sebuah aksi penerapan dari teori ruang publik oleh Jürgen Habermas. Seperti penjelasan sebelumnya, di mana Jürgen Habermas mengkonsepsionalisasikan ruang publik ini sebagai wahana atau arena di mana orang di dalamnya dapat dengan bebas menyampaikan kepentingan, menyampaikan opini, pendapat, dan lain sebagainya di sebuah forum diskusi. Nah, maka dari itu, dalam video ini saya akan melakukan sebuah diskusi atau ngobrol santai dengan beberapa teman saya yang tentunya asik untuk membahas sebuah isu. Penasaran dengan keseruannya? Simak video ini sampai akhir. She was only 17 when Brady Thurman came offering that all her dreams would come true. Halo semuanya, di sini saya sudah ditemani oleh beberapa teman saya. Monggo perkenalan dulu dari paling ujung. Seruput dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nova Ludia. Saya orang Labem, angkatan 2018, jurusan Sosiologi. Kuliah di Desa. Oke. Kenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari jurusan Sosiologi angkatan 2018A, sama kuliah juga di Desa. Kalau ini Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Zulfikar, biasa dipanggil Fahri. Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik angkatan 2018. oke, di sini saya sudah ditemani sama teman-teman dari angkatan 2018 semua. Dalam perbincangan kali ini kami akan mendiskusikan sebuah isu yang saat ini sedang apa ya? Sedang hits di tempat di daerah asal kami, yaitu pemilihan kepala desa. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang isu politik di desa. Pendapat kalian tentang pemilihan kepala desa tadi bagaimana? Tentang pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan atau se-Jawa Timur serentak di Kabupaten Bangkalan, pilkades. Bagus sih. Pilkades itu akhirnya kalau serentak itu menurut saya justru terlihat gitu pesta demokrasi. Meskipun sebenarnya untuk memutuskan akan dilaksanakan serentak setelah pilkades yang sensitif atau rawan itu juga keputusan yang beresiko sih. Tapi bupati waktu itu mungkin dia sudah antisipasi dengan, karena pengamanan itu kan tadi juga mendatangkan dari pasukan-pasukan dari luar Bangkalan gitu, dari pemerintah provinsi, dari kepolisiannya, dari TNI-nya untuk melakukan. Dan sejauh ini sih tidak ada kabar ini busuk. Belum ada yang Meskipun penghitungan suara di beberapa desa sudah selesai. Mungkin ada beberapa desa yang mungkin belum selesai. Tapi mungkin mayoritas, terutama di desa Kecamatan Labang, mungkin sudah selesai. Dan menurut saya itu menunjukkan demokrasi kita sudah di tingkat desa. Meskipun ya kecurangan dan pasti ada. Tapi setidaknya keramaian demokrasi ini poin plus lah sebenarnya di Kabupaten Bangkalan, di tingkat desa. Dan kalau saya pribadi melihat justru seru, kayaknya lebih seru di tingkat desa karena masyarakat itu lebih antusias karena kenal dengan orang yang mau mereka pilih. Beda sama kalau tingkat pilkada, ya presiden, ya legislatif, itu mereka nggak tahu siapa yang mereka pilih. Pokok yang ngasih uang yang mereka pilih. Nah, kalau sekarang ini saya menemui fakta bahwa bahkan dikasih uang jumlah, yang satu masih banyak, yang satu masih sedikit, itu justru mereka milih sedikit karena mereka lebih kenal dan percaya sama yang sedikit. Jadi itu sih menurut saya. Kalau apa ya, ini kan beda desa gitu kan ya. Pastinya sebenarnya kalau menurutku di dalam pesta demokrasi sendiri sebenarnya tidak ada bedanya dari tiap desa gitu. Cuma tadi yang aku lihat itu, ini kan musim pandemi gitu,
mereka tuh ya mungkin dari segi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pakai masker gitu-gitu mereka udah patuh sih. Tapi kalau dari segi jaga jaraknya itu kesadarannya masih kurang. Terus tadi yang masalah jemput saat kuliah itu gimana? Itu kan Soalnya aku nggak merasakan. Dijemput, jadi Mungkin ada pengalaman. dari setiap desa itu kan ada yang megang kan, ada orang yang megang, misal desa Kesek siapa yang megang gitu. Nah orang itu tuh yang koordinasi, nanti jam sekian kumpul di rumahnya si A buat naik mobil dijemput gitu. Itu sebenarnya kan Berarti kalau kayak gitu tuh kayak orang yang dijemput jadi tuntut udah harus milih pas lagi itu rombongan. menurutku sih itu teknis itu teknis, dan saya juga pernah melihat yang serupa tapi di tingkat mahasiswa. Tim ses itu menjemput, tim ses itu standby mobil, beberapa mobil untuk menjemput teman-teman di kontrakannya masing-masing. Ya entah teman-teman itu nanti memilih tim sesnya yang menjemput itu, saya kurang paham terkait itu. Saya rasa tidak jauh bedanya sama yang tapi kalau di desa sendiri gitu Lagi. dijemput. dan aku sendiri kan belum paham betul terkait mekanismenya yang tadi, entah itu memang sudah disediakan paslon atau memang sudah disediakan KPU. Tapi saya rasa kalau sudah disediakan KPU tidak mungkin ikut campur dalam hal itu. Kalau di Labang Di Labang ya, saya yang untuk yang menjemput itu ada, kita dari tim saya rasakan motor. Tapi itu juga agak menjamin sebenarnya suara itu masuk ke calon tersebut, karena pas dipilih kan dia sendiri. Tapi kalau ada intervensi selama penjemputan, selama pemilihan ya pasti ada. Tapi yang memutuskan di akhir kan si pemilih ya, karena pemilih itu dibidik suara kan sendiri. Bahkan tadi sempat ada, ini anehnya ya, di desa Labang itu ada orang buta, dia mau milih sama anaknya, tapi dilarang sama saksi, ditemani anaknya itu dilarang, ditemani salah satu saksi. Akhirnya si ibu-ibu yang buta ini nggak mau, saya nggak mau milih kalau nggak ditemani anak saya. Sama si saksi dipaksa, ini nggak apa-apa bu, sama saya aja nggak apa-apa, sampai mau milih nomor berapa? Enggak, saya nggak mau. Meskipun sebenarnya itu juga pelanggaran kan. Di undangan pemilihan itu kan ada keterangan bahwa yang punya keterbatasan kan, istilahnya itu boleh didampingi asal atas permintaan yang bersangkutan. Jadi yang memiliki keterbatasan itu meminta untuk didampingi itu boleh, dan dia mau didampingi anak. Nah, saksi ini ngotot ya, mungkin kan ada kepentingan. Kalau saksi kan otomatis perwakilan dari pasangan calon. Tapi dalam hal itu si pemilih itu meminta anaknya yang Anaknya. Jadi ya anaknya yang membantu. Ya bayangin kalau nggak dibantu anaknya, udah mau nyoblos apa? Ngelopot. Oh, coblos ini nanti diarahin ke sini. Nah, Jadi jadi kalau saksi luar, misalnya si ibu kita bilang saya mau nyoblos nomor 3 misalnya. Nah, oh iya nomor 3, mana tahu si ibu kalau dicoblos itu kan nomor 3. Iya. Kalau di nomor 2 kadang kita didampingi. Ya itu berbagai strategi kecurangan ya yang mau dilakukan. tapi akhirnya didampingi sama anaknya. Ya akhirnya didampingi sama anaknya. Tapi ya kadang ada juga yang inisiatif itu ya berangkat rombongan kolektif sendiri ya karena pasangan calon. Tapi ya tidak tahu biayanya itu ya dapat dari serangan pajar atau tidak sih ya tidak tahu. Tapi ya kolektif sendiri aja. Soalnya tadi tuh lumayan ramai sih dari daerah Pola Kelelah. Ini yang di sekolah barat. Malah kayak ditungguin sama mobilnya. Nanti kalau udah selesai, saya tunggu di sini, dan di sini. Yang koordinasi di desa, tiap desa itu juga apa? Ayo gitu. Kalau udah kita ke sana. Akhirnya mereka dijemput sama diantar pulang sama mobil itu. Tapi yang patut diapresiasi, sekarang saya umur 21 tahun. Selama saya hidup 21 tahun itu saya tidak pernah melihat pilkades semeriah sekarang. Betul. Dan antusiasme masyarakat juga saya rasa cukup bagus. Sampai masalah teknis pun apa menurut saya menyebut di tiap-tiap dusun kalau bersama.
Jadi selalu Dan kalau di desa saya justru yang tahun ini ya, yang hari ini justru kemajuan pesat dalam berdemokrasi. Karena pas tahun 2013 ya, terakhir itu kan 2013 pemilihan yang akhirnya sekarang menang lagi. Itu 2013 itu dua pasangan calon yang bertarung, dan yang satu itu kayak hanya sebagai formalitas saja. Jadi udah kelihatan dari awal, bahkan sebelum pemilihan dimulai, si yang dominan ini yang menang, yang sekarang juga menang lagi. Dan yang jelas kelihatan dari persaingan suaranya itu sangat jauh. Nah, sedangkan yang sekarang, yang hari ini, yang tadi itu ada kejar-kejaran suara gitu. Dan itu kan bikin masyarakat juga deg-degan. Juga greget gitu loh. Dan ada 4 pasangan calon. Dari 4 pasangan calon itu sebenarnya ada 4 yang mendaftar aja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa demokrasi di desa saya ini hidup. Kenapa? Karena siapapun akhirnya bisa gitu mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, sebagai calon kepala desa, baik dari kelas ekonomi, kelas sosial apapun. Sebenarnya dia bisa ikut, yang akhirnya seleksinya secara administratif. Itu menurut saya orang udah nggak takut gitu sebenarnya daftar jadi kelebu. Kalau dulu kan masih takut ya. Bahkan ada yang cewek. Bahkan ada yang cewek. Oh, yang sekarang. Yang bukan pasangan calon kepala desa dan cewek. Jadi menurut saya itu juga udah bagus. Kemajuan. Di Desa Labo meskipun sebelum dia memutuskan untuk mendaftarkan diri itu udah banyak teguran, buat apa sih cewek itu loh, gak tahu. Udah banyak isu yang simpati. Meskipun akhirnya kalah. Tapi setidaknya itu udah kemajuan. Di Desa Labem ada orang yang berani. Tapi sebelumnya pernah ada cewek yang mencalon. Sejauh ini nggak pernah. Cuma ini yang pertama Ini gitu. yang pertama. Sama dari Itu bagus sih menurut saya. Cuma ya kalau yang perlu diperhatikan lagi itu ya akhirnya kedewasaan berdemokrasi. Demokrasinya udah jalan, tinggal kedewasaan berdemokrasi. Kalau di desa menurut? Ya, alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman. Yang pertama saya melihat seperti tadi kedewasaan dalam politik. Biasanya kita mendengar kalau pilkades itu identik dengan hal yang bisa dikatakan menyeramkan lah. Apalagi Madura. Apalagi Madura. Tenggelam. Salah kalah sedikit bisa jadi karet. Yang kedua, masyarakat turut andil. Saya menilai masyarakat turut andil dari sistem peliputan tadi. Hitung suara. Penghitungan suara juga, dan sistem antar jemput entah itu dari paslon atau KPU tadi. Yang ketiga, antusiasme masyarakat. Kalau tidak salah saya sendiri itu dari antri dari jam 7 baru bisa nyoblos jam 8 karena antrian yang panjang. Kalau di Semarang Barat sendiri? Kalau tadi kebetulan aku tadi coblosnya dari sini. malah Jadi di pas sepi-sepinya iya, ya? ada jamnya tadi. Tadi yang jam 7 sampai jam 8. Dusun Ibaratnya rumah. Terus nanti dari rumah saya sampai ke timur itu jam sekian sampai jam sekian. Tapi seandainya anggap aku di dusunmu ya, aku kan biasanya kalau malam begadang, bangunnya siang. Nah seandainya aku udah milih di waktu yang sudah ditentukan itu, Gak masalah. ya Pak? Gak apa. Cuma mungkin di jam itu diprioritaskan. Dan itu ibu-ibu yang ya sedikit ya, mudah terpengaruh gitu. Akhirnya jadi jam 6 tuh siap-siap, ayo sih ngobrol Tapi antusias ya. antusias banget. Ya dibandingkan sama yang pemilihan kemarin yang presiden tuh juga merasa kayak sekarang gara-gara sekarang tingkatnya lebih dekat ke masyarakat kan kita desa gitu. Jadi orang kayak lebih antusias. Lebih asik. Jadi masyarakat itu merasakan betul. Mereka udah mikir, kalau yang menang ini mungkin dampaknya ke saya kan begini. Iya. Nah, kalau presiden itu kan dia Jauh. jauh sekali dari saya. Gitu. Nah, makanya mereka itu kadang apatis gitu, kalau tingkat yang terlalu tinggi. Kalau tingkat yang benar-benar akan mereka temui pemimpinnya itu loh, akan ditemui tiap hari. Kan ada yang lewat, kalau presiden kan ya mungkin tidak ketemu selama hidupnya. Gitu. Kalau kepala desa kan pasti ketemu. Mungkin ini. Cuma yang saya lihat mungkin
mungkin dari sini mungkin bisa jadi pelajaran untuk demokrasi selanjutnya. Sulitnya juga kadang kalau di desa itu kan mungkin sama juga di kampus itu mata-mata strategi dari lawan. Orang-orang sekarang berubah jadi intel semua. Di desa itu jelas terlihat. Cuma kalau pandanganku, kalau memang karena politiknya sudah praktis gitu ya, dengan kepala desa itu ya meskipun ada mata-mata di forum diskusi, ya lanjut lantangkan saja gitu strategi-strategi yang akan dilakukan biar data itu masuk ke tim lawan dan tim lawan juga memikirkan antisipasi. Jadi biar tidak kita saja yang overthinking dan lawan juga overthinking. Jadi politik praktisnya benar-benar jalan. Nah di desa saya itu katanya masih tidak paham tentang itu. Jadi kalau ada musuh dimusuhin di lingkungan kita dijauhin rame-rame, strateginya nanti ketahuan nggak usah gitu. Jadi ya udah politik praktis ya udah strateginya apa ya disampaikan, kalau memang khawatir disampaikan ke tim lawan ya tim lawan ya kita juga pasang mata-mata di sana, tim lawan antisipasinya apa, akhirnya ya udah saling tarung strategi kan justru bagus daripada dieman terus ya tarung banyak-banyakan uang kan, ini tarung strategi politik uang. Kalau di desa itu politik uang itu hampir pasti terjadi kalau di desa itu. Kalau di sama bahkan dapat dari beberapa paslon, bahkan dari semuanya. dan kayaknya sasarannya kalau desa tuh bukan ke sebuah keluarga juga tapi ke karang-taruna, misal kayak semua disasarin. Seminggu tuh kemarin 2 kali datang, terus minggu depannya lagi 2. Itu beda yang datang ke keluarga, jadi ke karang-taruna beda dari keluarga yang dicacar beda. Jadi kan kita menjadi kaya seperti itu.